Syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar kan selalu kujaga Masjid Agung Palagan Ambarawa yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tak mampu kita menghitungnya. Kalau perintah memang sudah kita jalani, cuma kemampuan tak kita miliki. Allah perintahkan, wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan kita menolak perintah, cuma kan indahnya Islam ini kan bertakwa semampunya. Saya sudah menghitung. Untung ada ayat susulan yang mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaupun kau sebut nikmat Allah kau hitung, tak mungkin terhitung. Bangga menjadi bangsa Indonesia kita. Bangsa yang merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini belum tentu negara-negara yang mengaku Islam berani mengatakan atas berkat rahmat Allah merdeka negeri. Indonesia tegas ada di undang-undang dasarnya. Agar masyarakat tahu bahwa sampai kapanpun negeri ini pernah merdeka karena rahmat Allah. Bukan bambu runcing, bukan peluh keringat para pahlawan, bukan. Mereka cuma wasilah. Mereka cuma wasilah untuk dijadikan keberkahan untuk negeri ini. Melalui mereka datang keberkahan, sehingga rahmat itu turun karena hukum sebab akibat. Kalau sekarang mungkin bahasanya NKRI, intinya negeri ini adalah negeri yang Allah merdekakan. Allah merdekakan atas berkat rahmat. Apa fungsi rahmat untuk kita? Sampai detik ini kita adalah bangsa yang mengalami up and down. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Habis dipelintir Belanda, bingung, ini banyak pejuang yang tak dibayar tanpa pamrih berjuang. Mereka menganggap ini ekstremis, orang-orang garis keras ini. Kenapa? Karena benci, nggak usah dibayar pun berani perang. Belanda kalah, datang Jepang. 3 tahun setengah, ini serasa 3 abad setengah gitu Jepang ini ya. Jepang hilang, agresi Belanda 1 dan 2, nikah. Hilang nikah, hilang agresi Belanda, datang lagi pemberontakan PKI.
baik di Madiun maupun di Jakarta G30 SPKI tahun 65. Mulai kita dididik dengan bahasa-bahasa Orde Lama. Terjadi gonjang-ganjing negeri, akhirnya mulailah tegak yang namanya Orde Baru. Orde Baru kita lewati, ada reformasi. Reformasi pun sudah lewat, kita repot nasi. Dan terus. Ini negeri up and down betul-betul. Tapi keunikannya, bangsa yang penuh dengan rahmat dari Allah ini tetap istiqomah. Apapun yang terjadi mereka tetap, yang penting bisa belajar. Terbukti pagi-pagi kita bisa kumpul di sini. Tujuannya apa? Menuntut ilmu. Karena Allah nggak sebut proses. Allah cuma mengatakan hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah ajak dialog. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawab sendiri kata Allah. Kamu yang tadinya nggak berilmu, sekarang sudah berilmu, coba bedakan rasanya. Kalau sampai Muhammad bin Ismail bin Bardisbah, Imam Bukhari dalam Muqaddimah Sahih Bukhari-nya mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal, betul. Sampai Ibnu Qayyim meletakkan letak kata ilmu, berilmu sebelum beramal, beliau meletakkan sebagai landasan cinta. Ketika disampaikan hadis riwayat Imam Muslim tentang masalah cinta, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Beliau sampaikan hadis ini. Ada 3 penyebab orang merasakan manisnya iman. Bicara manis iman, bicara manis cinta. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu habba ilaihi mimman siwahuma. Kau jadikan Allah dan Rasul lebih utama. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kau cinta benci kepada seorang karena Allah. Ayakul yauda fil kufur. Bada'id angqadahullah kama yakrahu ayughdabu wajhu finnar. Kamu benci untuk kembali ke masa lalu. Kau rasakan manisnya itu. Cuma beliau mengatakan cinta timbul dengan 4 perkara. Ilmu, berilmu. Ilmu yang mendatangkan keyakinan, yakin. Yakin yang menimbulkan keikhlasan, ikhlas. Jangan bicara ikhlas tanpa ilmu dan yakin. Baru kau bicara sidik, jujur. Orang jujur itu orang yang betul-betul berilmu, yakin dan ikhlas. Ketika ditafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus yang kita minta, siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Orang-orang yang jujur siapa? Ulaika humus shadiqun, orang yang berilmu. Orang yang tahu dengan sendirinya nanti bahwa setiap gerakan yang dia lakukan bukan menimbulkan mudarat, tapi mendatangkan manfaat. Karena dia tahu Islam ini agama yang bermanfaat. Sekarang banyak orang mengatasnamakan agama, cuma nggak memberikan manfaat. Ini orang semua mengaku Islam. Di Indonesia ini semua mengaku Islam. Islam apa yang kita nggak temukan di negeri kita? Semuanya ada. Orang yang ngaku Islam nggak demen sholat, banyak. Orang yang ngaku Islam cuma modal penampilan kayak orang Islam Arab, banyak. Orang yang mengatasnamakan Islam menghalalkan bom bunuh diri, banyak. Orang mengaku Islam menghalalkan mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan, walaupun nabinya mengatakan syibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, riwayat Tirmizi. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Ini bukan ustadz yang ngomong, Nabi langsung. Kita lupa ada prosesi perubahan yang hak Allah tentunya. Untuk mendatangkan hidayah, bukan paksa hidayah datang ke orang. Hidayah urusan Allah. Allah cuma mengatakan, hei, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kata Allah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami kan kuberikan hidayah. Ini kan satu bentuk kata arahan. Kalau kamu pengen rakyat ini dapat hidayah, coba bikin dia semangat di jalan Allah. Begitu bahasanya. Kalau memang rakyat ini nggak pengen mencaci maki pemerintah, kalau memang rakyat ini pengen mendoakan pemerintah, kalau memang rakyat ini pengen memiliki hati yang baik, meminta yang terbaik sama Allah, bisa gak sih kita orang-orang tua atau pejabat pemerintahan mulai mengerti bahwa hati yang dimiliki oleh bangsa ini memiliki 2 jendela, pandangan dan pendengaran, di mana hati bangsa ini terwarnai karena yang dilihat, yang didengar. Bisa gak mereka melihat yang baik, mendengar yang baik, hatinya baik, yang keluar pun baik? Cuma permasalahannya mereka dipaksa baik dengan melihat yang buruk, mendengar yang buruk. Ya susah.
Lawang kami dengan teman-teman Muslim Baker Indonesia dan Al-Azifi Team jalan pakai motor dari Jakarta menuju Ambarawa ini negeri sepanjang jalan dosa diiklanin gitu. Dosa diiklanin, Pak. Ajakan makan riba sepanjang jalan, Pak. Itu KPR, BTN, kredit mobil, motor. Ini perusahaan-perusahaan riba pakai huruf timbul. Ajakan bikin dosa betul-betul transparan, Masya Allah. Rokok sepanjang jalan iklan rokok. Padahal pabriknya bilang itu membunuh itu rokok. Terang-terangan aja pakai baliho, yuk mati bareng, begitu. Nggak pernah yang namanya kajian ini pakai baliho panjang-panjang jalan, nggak pernah. Kalau sekarang sudah agak jelas, sosial media makin canggih hurufnya, notnya itu ya. Dulu cuma apa? Cuma tulisan biru remeng. Kadang-kadang kita kalau kajian baca gini, kajian di mana nih? Tegesan ngelihat dosa kita. Iya, banyak orang mencemooh syariat. Lihat perempuan pakai hijab, pakai cadar diomongin. Kenapa? Karena yang diiklanin yang nggak pakai hijab. Banyak orang mempertontonkan aurat dianggap biasa. Orang menutup aurat dianggap antipati dan luar biasa. Lihat, karena banyak yang nggak sampai dakwah. Kita kurang mengkaji bahwa harga diri satu bangsa karena paham sejarah, dan sejarah negeri ini apa? Merdeka atas berkat rahmat. Kita pengen banget Ustaz menjaga negeri ini. Udah nggak usah ngomong begitu, itu mah wajib. Anda tinggal di Indonesia, jadi bangsa Indonesia yang betul-betul mulia. Jangan ngayal main ngerubah Indonesia. Udah yang ada aja, tetap Anda jadi mutiara walaupun berlumur lumpur. Jangan terus mutiara berubah, jangan. Karena orang Islam ini punya dasar apa? Rahmatan lil alamin. Agamanya itu liyuzhirahu ala dini kulli. Agamanya itu mewarnai, bukan diwarnai. Agama Islam itu liyuzhirahu ala dini kulli. Udah rumusnya begitu sudah. Agama yang mewarnai, maka orang Islamnya pun mewarnai, bukan diwarnai. Cuma yang jadi permasalahan nih, kita ini bangsa yang gampang diwarnai. Saya bicara dari kemarin, dari mulai Selawi sampai ke Semarang, kita ngomong banyak, hampir mirip yang saya sampaikan, biar satu visi dan misi. Kenapa bangsa ini gampang diwarnai? Orang Islam sih enggak, orang Indonesianya. Saya enggak akan pernah pengen mengkritisi Islam karena Islam sudah sempurna. Allah yang mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Allah yang bilang sempurna sudah agama. Kok kayaknya orang Islam diwarnai? Bukan orang Islamnya, orangnya, bukan Islamnya, maaf. Ya, orang Indonesia ini hampir tiap bulan ada yang umroh, saya bilang. Ada yang umroh, ada aja. Berangkat di airport itu pakai batik rata-rata itu. Pulang dari Arab pakai gamis. Nggak apa-apa, saya nggak bilang salah, boleh. Cuman betapa gampang berubahnya gitu loh. Sementara orang Arab didatengin terus sama orang Indonesia yang pakai batik. Saya nggak pernah lihat orang Arab pakai batik. Ini orang kita paling gampang diwarnai. Sebenarnya sih nggak ada masalah juga, karena nanti kalau dikaitkan sama agama yang sifatnya rahmatan lil alamin, almar'u ala dini khalili. Kata Rasul, makanya orang kan tergantung agama temannya. Berarti yang mesti dibudayakan di Indonesia apa nih? Berteman dengan orang soleh. Ya, pemahaman teman-teman yang mengatakan belajar cuma di masjid, tolong robah Pak, Bu. Ya, masjid ini bumi yang paling Allah cintai itu masjid. Jangan pernah dikalahkan masjid. Tapi kalau bicara belajar, dari manapun kita bisa belajar. Ya, nggak harus di masjid. Karena ada keidentikan bahwa ngaji belajar tok di masjid. Ini pemahaman yang harus direvisi sedikit ini. Ya, tanpa meremehkan bumi yang paling Allah cintai itu masjid dan majelis ilmu. Allah memancing kita untuk belajar, Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Suruh lihat bagaimana Allah menciptakan onta. Di masjid kita nggak bisa ngelihat onta. Di mana ngelihat onta? Di gurun Sahara. Di gurun itu pun nggak gampang, kecuali diternak sama orang Arab. Susah, artinya mencari tahu, lihat. Nggak cuma di sebuah tempat. Allah yang bilang, coba lihat, kamu belajar bagaimana Allah ciptakan onta, coba lihat.
Lihat. Wa ila samai kaifa rufi'at. Lihat langit ditinggikan, lihat. Di masjid nggak kelihatan langit di luar masjid. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Lihat bagaimana gunung dikokohkan. Ya lihat. Paling nggak ke Ambarawa lah lihat gunung itu. Kalau cuma muter di Jakarta saja susah kita ngelihat. Paling nggak ke Bogor lah. Atau ke tempat yang memang ada gunungnya. Suruh keluar. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihat bumi dihamparkan. Huwallazi ja'alakumul arda dhalulan famsu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menghamparkan bumi, berjalanlah di atasnya. Untuk apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza. Supaya kamu tahu yang Allah ciptakan ini memancing tasbih. Subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Belakangan saya lagi ngumpulin batu-batu akik yang tontonan beratnya di Bogor. Orang tanya, Ustaz, ini makainya gimana? Iya, bukan dipakai. Saya bilang. Ini batu sudah berbentuk begini. Dan orang kalau lihat itu batu nggak ada yang komentar. Saya cuma lihat ladang amal ini. Kalau ini batu saya gosok, ukuran sekian ton mengkilat, tiap yang ngelihat, subhanallah, saya dapat pahala tasbih. Karena percuma, saya punya juga nggak bakal masuk ke lubang 2 kali 1, betul? Cuma paling tidak pernah satu perbuatan kita membuat orang bertasbih. Maksudnya itu loh. Kita untuk merubah Indonesia, nggak romana susah kayak sekarang nih. Susah untuk bikin orang Indonesia ini semuanya dengan satu manhaj, pemahamannya sama. Ya insya Allah, cuma romana kayaknya berat dah. Waduh Ustaz, dakwah sunnah ini susah masuk Ustaz. Ya memang yang masukin Allah, bukan kita. Bagaimana merubah negeri ini Ustaz? Ya jujur ya, Jenderal Sudirman dulu nggak bikin Indonesia merdeka. Ya, itu ulama dan jenderal dari Muhammadiyah itu, betul? Sementara kita juga punya ulama dan jenderal dari Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Nur Ali, murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, petinggi-petinggi kita, masya Allah. Jujur mereka juga nggak bisa bikin Indonesia merdeka. Atau tarik jauhan dikit, Pangeran Diponegoro, semoga Allah muliakan beliau. Ini Pangeran Diponegoro pun nggak pernah bisa membuat Indonesia merdeka. Lawang sebelum merdeka dia sudah keburu digantung. Tuanku Imam Bonjol juga sama. Perang Padri kurang apa berkecamuknya. Catatan dalam Museum Belanda itu terkenal Perang Padri itu. Teguh Umar dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah bikin Indonesia merdeka. Cuma yang mereka buat menjadi bagian kenyataan bahwa kita mengakui pernah ada mereka di Indonesia. Ini satu prinsip dalam hidup kita. Tugas kita ini menjadi bagian sebuah kebaikan. Walaupun kita nggak bisa berbuat sebuah kebaikan, paling nggak kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Apalah amsalnya, kayak jadi garam lah dalam sebuah tumpukan makanan sepiring dengan lengkap menu dan lauknya. Ya, ini yang paling penting di antara tumpukan nasi dan makanan itu kan garam salah satunya. Ini nasi banyak, lauk cukup, kalau kurang garam kan ada yang kurang. Garam nggak perlu kelihatan, betul? Cuma tanpa garam kayaknya nggak ada artinya makanan. Lihat garam. Kadang kehidupan seperti itu. Ini butuh ilmu yang dikedepankan. Kalau amaliyahnya karena keumuman dalil mengatakan khairun nas anfa'uhum. Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang dari Adam diciptakan sampai Dajjal turun nanti, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia nggak bicara status sosialnya, tidak ekonomi, tidak, manfaatnya apa? Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Hatta anak yang sakit, yang dilahirkan oleh seorang ibu yang sempurna, ayah yang sempurna, anak ini sakit. Tapi kalau anak ini mendatangkan tasbih, tahmid dalam lisan orang tuanya, ini anak terbaik. Bentuk yang ada ini buat orang bertasbih. Anda nggak usah berubah, jangan jadi orang Arab. Anda orang Indonesia, tetap jadi orang Indonesia, tapi yang Islami gitu loh,
Yang orang bisa bertasbih, ini kok ini nggak pernah ke Arab apal 30 juz ya? Subhanallah. Hah? Ini nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, ya enggak lah, kurunnya beda bro. Cuma kok hafal hadis Nabi ya? Ini orang Masya Allah, karena fungsi yang Allah ciptakan ahsanut takwim itu bukan cuma buat orang Arab. Quran yang diturunkan pakai bahasa Arab sifatnya rahmatan lil alamin, bahasanya ya ayuhan nas, ya ayuhal insan, ya ayuhal ladina amanu, nggak ada ya ayuhal Arab, nggak ada. Maka jangan berubah, ya jangan berubah, cukup terwarnai. Kita pengen menjaga negeri ini karena banyak sekali orang yang pengen merubah Indonesia jadi Arab. Jangan. Sampai akhirnya orang-orang yang bodoh pemikiran menganggap bahwa dikit-dikit dakwah diidentikan dengan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Waduh, repot juga. Lawang kita ngajak orang jangan demo, ngajak orang untuk taat pada pemerintah, mendoakan pemimpin, Wahabi. Mentang-mentang ustadznya laki, Wahabi. Kalau perempuan, Wahumi. Apa-apa. Ini kan bahaya sekali, Masya Allah ya. Kita sengaja reading kemana-mana selalu bawa wakil dari pemerintah, khususnya Bapak Polisi dari Mabes, Masya Allah. Ini Pak Jenderal, ini semoga Allah berkasih beliau, Insya Allah ya. Ya bisa dipertontonkan bagaimana readingnya anak Indonesia. Bisa saja kita kutip Pak Polisi, lampu merah terus saja mumpung bareng-bareng gitu, bisa aja. Cuma saya bilang sama teman-teman biker, bro, dengar ya. Di atas motor ini sorga dekat, seperti di atas motor neraka juga dekat. Maksudnya bagaimana Ustaz? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu asik bro. Asik gimana Ustaz? Asik. Dulu orang naik keledai, naik onta, naik kuda, kan nggak mungkin sekarang naik kuda, betul? Mau kemana mas? Kajian. Ya, repot juga DKM sini ya. Kita naik kuda besi sekarang. Ya dulu enggak ada lampu merah, cuma ada aturan merah, saya juga nggak paham soal peraturan kuda seperti apa. Tapi kalau kendaraan ada. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin. Dengan garis bawah tafsir mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Yuk bismillah, kalau anda sudah betul-betul mengaku sebagai muslim yang beriman, kenal Allah dengan benar, paling enggak kalau pakai motor jangan sampai enggak punya SIM. Enggak usah angkat tangan. Tauhid, kajian, tolabul ilmi, SIM-nya ora-ono. Ini kan bahaya, motornya bodong. Qala Allah wa qala Rasul, motornya bodong. Ini yang dibilang ngerusak Islam ini. Lah orang ngeliatnya dia kan Islam, mau kemana? Tolabul ilmi, tolabul ilmi. Motor ada surat bodong. Ini bahaya. Itu lampu merah itu kuning hijau itu bukan main-main. Ada aturannya. Ya kalau ada warnanya abang, berhenti, merah. Kuning itu jalan pelan-pelan. Ijo wis kencengan dikit gitu. Ini enggak semuanya jalan. Ijo jalan, kuning ngebut takut abang, betul. Nah yang merahnya bablas. Ini buat apa ada lampu merah gitu loh. Lampu merah diterabas, bisa kena polisi. Prit. Mau kemana? Merah, mau kemana? Tolabul ilmi. Lah itu merah berhenti, kamu ndak lihat, kok terabas? Tak kira ndak ada bapak tadi. Astagfirullahaladzim. Kalau iman kurang, konsekuensinya melanggar syariat. Nah kalau sudah pakai bahasa melanggar syariat apa? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla. Bukan di hadis 115 itu. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Ini memang perlu dikaji, besok kita kaji bocor halus ya. Di mana itu? Hah? Iya, di Jogja besok. Ya,
Ustaz Abdul atau Isikal nih kata pengen duet nih, judulnya bocor halus. Ayo kita bocorin biar halus-halus. Ya, kadang-kadang kita nggak berasa nih. Bocor halus lebih kepada keburukan yang kita rutinkan berburuk besar pada akhirnya. Ya tadi di An-Nisa 115 itu. Kalau orang sudah tidak seperti syariat, wa may yushakkikir rasula, artinya bertolak belakang dengan Rasul. Rekomendasi Allah kan Al-Hazar ayat 7 itu, wa ma'atakum rasul fakhudhuhu wa manhakum anhu fantahu. Itu rekomendasi Allah kan. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan. Itu rekomendasi. Yushakkikir rasulah, dia malah bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda ditafsirkan al-halal bain wal haram bain wa umur bainahuma mushtabihat. Huda petunjuk itu halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram syubhat, itu petunjuk. Jangan kalau aku Nabi nggak mencontohkan. Kadang-kadang suka begitu. Ini ada sebuah ritual di atas namakan ibadah, Pak. Iya, ingat. Jangan dikerjain. Ini Allah tidak nyuruh, Nabi Muhammad tidak nyontohin. Sudah, jangan. Iya sih memang tidak ada perintah Allah, Kanjeng Rasul juga tidak nyontohin ini. Cuma bagus, Ustaz. Ini biasa di sini. Lah ya bagus menurut siapa, Pak? Kalau ada tradisi mah silakan, Pak. Kalau sudah ibadah jangan, Pak. Ibadah itu ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul. Tolong itu dipegang, Pak. Allah tidak perintahkan, Nabi tidak contohkan, jangan, Pak. Jangan. Walaupun bagus, tidak bagus akhirnya, Pak. Iya sih memang, cuma sudah kebiasa, tak? Di sini kalau tidak begini, waduh, kayaknya gimana gitu. Ya saya tahu Allah tidak perintahkan, Rasul tidak contohkan, saya tahu, Ustaz. Atau gini, Ustaz, biarin, Ustaz. Kita Rasul-Rasul, Ustaz. Enggak digituin aja gitu, Pak, masalahnya. Lawang beragama pakai perasaan. Kita kompak tanpa khilaf mengatakan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kira-kira ada contoh yang lain, hapus nih ayat, hapus, nggak perlu pakai ayat itu berarti. Nah kan kalau ngapus ayat panjang urusannya ini. Nggak bisa. Nggak boleh. Allah sudah katakan orang yang bertolak belakang dengan Rasul setelah dijelaskan petunjuk halal jelas, haram jelas, ada yang syubhat di antara keduanya. Bahkan syubhat kata Nabi, "Famanittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Syubhat halal kata ulama, menjauhkannya mulia. Syubhat halal, hukum asalnya boleh karena nggak jelas keharamannya. Silakan saja. Anda makan baslok, apa baslok? Bakso colok. Atau cilok apa di sini? Kendil, pentol. Ya. Itu kan campur daging, nggak tahu dagingnya daging apa, betul? Kalaupun tahu daging ayam kan ada tulisannya pentol ayam gitu. Yang motong siapa? Wallahu alam. Syubhat gak? Syubhat. Cuma karena memang janjinya ayam, berarti ya wis ayam halal. Cuma syubhatnya nggak tahu motongnya. Tapi kalau Imam Syafi'i bilang penuntut ilmu haram makan syubhat, karena tetap akan mengganggu ilmunya. Nah buat kita secara umum boleh-boleh saja. Tapi Nabi mengatakan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi." Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatan. Agama ya Islam. Kehormatannya apa? Anak, keluarga, harga diri kita tuh kehormatan kita. Jadi kalau kita mau terjaga harga diri kita, agama kita, bisa gak makan yang halal saja, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Ini kan menginspirasi teman-teman di Ambarawa dan sekitarnya ini, bagaimana kita punya RPH. Dan ibu-ibu jangan sembarangan beli, daging murah loh, Ustaz. Masya Allah, biasanya sekilo 60.000, ini 25.000. Nah, harus curiga daging apa ini? Daging sapi, Tat. Iya. Cuma belinya di mana gitu loh. Jangan-jangan sapi nyolong gitu kan. Perlu ada kecurigaan gitu loh. Karena ini sudah di luar batas kewajaran. Lawang standar 60 kok jual 25 gitu. Iya. Harusnya timbul. Tujuan apa? Menjaga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Ahsan the best, terbaik. Kalau yang namanya ahsan bukan cuma baik, terbaik.
Ya, terbaik. Anda sholat 5 waktu baik. Kalau yang terbaik ada qobliyah ba'diyah. Terbaik lagi apa? Intizar, menanti waktu. Terbaik lagi apa? Afdhalu salatil mar'i fi baiti ila maktubah. Sebaik-baik salat seorang di rumah kecuali yang wajib di masjid. Makin ahsan, makin terbaik. Kalau dia paham keterbaikan, ini akan dikaitkan dengan apa? Ya, ini bagaimana kita menjaga negeri ini. Republik Indonesia tercinta ini bagaimana? Karena kita lahir dan besar di sini, menjadi orang yang memiliki fungsi ibadah dalam dirinya. Kita butuh pencetakan generasi robbani. Saya sering bilang kalau di pusat Jakarta itu, di beberapa titik pusat Jakarta itu, karena kita ada kegiatan di 54 instansi di Jakarta, itu kita bicara sama mereka yang kita inginkan kepada orang-orang di atas sana ini untuk sadar dulu bahwa kalian ini manusia. Kalian manusia, dan kalau sudah pakai bahasa manusia, sitin wasabain kata Nabi. Hei manusia, umurmu antara 60-70. Ingetinnya begitu dulu. Jangan ngomong hukum, biar dia paham dulu. Sitin wasabain itu dari lahir. 67. Nabi yang mengatakan, aqallu zada min zalik. Ada yang lebih dari 70 cuma sedikit. Nah, ada cuma sedikit. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit. Amin. Orang kalau ngomong umur nih nggak ada yang berani pendek, Ustaz. Semua pengennya panjang, Ustaz. Ya walaupun dikasih panjang takut sendiri. Saya bilang tuh di kajian YouTube itu ada orang yang berdoa minta umur panjang tiap hari. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah, ya Allah. Panjangkan ya Allah, panjangkan. Ya Allah. Lah kita denger nih orang berdoa begini nggak tega kan? Sesama anak bangsa dan sama-sama orang Islam saling mendoakan lah. Ya Allah, ini orang minta umur panjang ya Allah. Kasih 200 ya Allah. Ini orang didoain malah marah. Antum kalau 200. Lah kata minta umur panjang. Anak doain 200 kok takut. Lah 200. Tetanggaku 80 jalannya dituntun. Sing 85 didorong. 200 ya diseret urusannya betul. Sebenarnya takut umur panjang, Pak. Cuma ngayalis lah umur Rasul kita contohin. Nah, makanya saya suka bilang pakai bahasa-bahasa baru sekarang. Ini kita mau macem-macem juga ya Allah. Ini umur kita paling 3 kali nyoblos lagi, betul? Itu pun kalau nyoblos. Ya, ini umur 3 kali pemilu kok korupsi ya, gitu loh. Kok menjual Papua ya, gitu loh. Kok menjual pulau-pulau ya. Kok pengen ngacak-ngacak keadilan di negeri ini supaya maling ini nggak ketangkep. Ini umur 3 kali pemilu kalau nyampe. Ya kalau buat kita yang menjelang 50 mungkin 3 kali pemilu. Ini kan yang sudah lewat ini kan, Masya Allah. Maka saya suka bilang kalau kita nyontoh umur Rasul. Berapa sih umur Rasul? 63. 63 ya Allah ya Karim, tidak lama lagi. Makanya yang umurnya 62 11 bulan ojo mantang. Terus mangan kali. Makan aja sebenarnya. Lah wong 1 bulan lagi. Mau diet. Ya, kalau nyontoh umur Rasul cuma 63, untung tinggal di Ambarawa macetnya sedikit. Coba kalau di Jakarta. Waduh. Orang umur 60 enggak full 60 ibadah. Catatan dosa sama pahala itu kan umur 15 baru mulai ketok balik. Umur 60 kan 45 tahun jatah hidupnya sebenarnya. Kepotong macet yang sejalan 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam urusan macet aja. Itu 4/24 jam kali 60 tahun, 10 tahun urusan macet doang, betul. Nggak ngaji, nggak sholat, 10 tahun kebuang itu. Umur 45 itu kepotong macet 10 tahun segitu, tinggal 35. Kita disuruh tidur 8 jam 1 hari. Kalau enggak pusing. Kalau enggak 8 jam pusing. Suruh tidur 8 jam. Kalau 8 jam 1 hari kita tidur, 8 jam per 24 jam kali 60, 20 tahun merem. Umur 35 dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? 15. 3 kali pemilu, betul? Jadi enggak bohong 3 kali pemilu. Ini 15 tahun pun enggak bersih ibadah. Ini urusan kondangan, betul? Jawab WhatsApp.
macam-macam urusan ribut sama istri masalah handphone. Paling kalau kita hitung-hitung, kalau umur kita ini 60 tahun, paling 7 tahun jatah berbuat baik, 7 tahun paling. Makanya saya kalau masuk instansi ngelihat pos satpam itu suka pegel kadang-kadang. Ada satpam itu ada ngeliatin kayu sekak, sekaku. Panjang umur karena saya. Majlis ilmu sepi, majlis taklim nggak didatengin, sekak seter. Ayo dong timbulkan takut, mencetak generasi robbani untuk bisa menjaga negeri ini. Jangan cuma gembar-gembar, buktinya mana? Islam cuma menawarkan asli nafsat yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Nggak usah bikin hukum lagi, cukup Quran sebagai hukum. Nggak usah cari petunjuk lagi, cukup petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk mencetak diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, Islam tawarkan 10 metode pendidikan untuk bisa menjaga negeri ini. Metode tersebut yang pertama adalah mengajarkan keikhlasan pada diri kita untuk menjadi hamba Allah yang benar. Kenapa? Karena keterbalikan makna, ya, ikhlas itu kan mengkhususkan agamanya untuk Allah. Kalau kebalikannya itu kan zalim atau syirik. Allah yang mengatakan ala lillahi dinul khalis. Cuma milik Allah lah agama yang penuh dengan keikhlasan. Wa ma lizalimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang tidak ikhlas atau berbuat zalim. Suruh belajar ikhlas. Ya, jadi jangan ngomong yang lain dulu. Ngomong itu dulu. Dulu Mu'az diutus ke negeri Yaman sama Rasul mendidik ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kau akan datang ke negeri ahlul kitab. Nabi nggak perintahkan robek Injil, robek Taurat, robek apa Zabur, enggak. Udah. Tolong falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu an la ilaha illallah. Tolong yang pertama kau dakwakan itu adalah syahadat. Nabi nggak suruh Yaman jadi negeri Islam. Karena pernah ada nabi dan banyak nabi di sana, al-anbiya dinuhum wahid, agama nabi itu satu Islam. Ketika sahabat bertanya ke Rasul tentang negeri kafir, kata Nabi, datang ke negeri tersebut, taklukkan negeri itu. Kalau seandainya ada yang azan, itu negeri Islam. Nabi nggak sebut nama kotanya, nama negerinya. Pokoknya ada yang azan berkumandang. Kita nggak butuh nama, mau negeri apapun namanya, mau Indonesia, mau Nusantara, NKRI atau apa, nama-nama milenial yang disebut. Yang penting Islam tegak, gitu kita pengen. Antum jangan terkecoh dengan nama. Ya. Kalau nama Islami doa, betul, nama adalah sebuah doa. Cuma kan kita masuk pada sebuah tempat yang bukan kita yang ngasih nama, mau bilang apa? Ya, kadang-kadang suka terkecoh nih, kayak kita lahir dengan nama Indonesia, sekarang sudah ada kunyah Abu Fulan, betul? Nama aslinya membingungkan. Gitu ya. Nggak ada masalah juga. Antum nggak usah ngerubah nama, kalau memang leluhur antum yang ngasih. Kecuali kalau artinya buruk, wajib diganti, gitu kan? Kalau udah kelas. Antum cuma diingatkan, Nabi cuma marah pada Mu'az, kamu datang ke negeri ahlul kitab. Padahal itu Yaman, dan memang Yaman namanya. Nabi tahu itu Yaman, Nabi nggak sebut Yaman ya ahlul kitab. Karena mungkin saat itu ahlul kitab yang menguasai, satu saat nanti ahlul Quran yang menguasai. Bahasanya begitu. Tapi tolong, yang pertama kau sampaikan syahadat dulu, jangan yang lain-lain. Jangan kamu ngacak-ngacak nurunin pemerintah, ganti presiden, sudah. Rakyat dipinterin supaya paham syahadat. Paham syahadat. Nabi mau ke negeri Yasrib, ke Madinah, sebelum beliau hijrah, beliau utus siapa? Utus siapa? Ada yang tahu? Siapa yang diutus sebelum Nabi hijrah? Musa bin Umair. Ini antum, ini semoga jadi biker satu insyaallah ya. Nabi belum hijrah, Nabi utus Musa bin untuk mengajarkan apa? Syahadat. Makanya ketika Nabi hijrah, ini orang menanti kedatangan Nabi sampai mereka amsalkan tala'al badru alaina, nampak purnama di hadapan kami, Nabi ditunggu gitu loh.
Ya kayak kita belajar nih, ya walaupun kita nggak pernah ketemu, cuma di sosial media kita ketemu ya. Tapi kalau manhaj kita sama, Masya Allah, pagi pun bisa kumpul. Kenapa? Karena ada kesamaan yang ingin kita bicarakan. Begitu kan bahasanya. Lihat teknik dakwahnya Rasul. Yang pertama, kau ajarkan syahadat dulu. Ajarkan mereka tentang syahadat. Ada la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat, ada hapus ilah, penetapan hanya Allah ada. Ada rukunnya, ada syaratnya 7. Nanti wa anna Muhammad Rasulullah dengan 4 konsekuensinya, ajarkan. Wa inhum atau ukalidalik, kalau mereka sudah patuh dengan syahadat yang kau sampaikan, alimhum ij'alhum aliman bil ilmi, ajarkan ilmunya. Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Jangan ngomong yang macam-macam dulu. Nanti dalam bahasan sholat ada yang namanya rukun, syarat, ada yang sifatnya mustahab, macam-macam nanti. Dalam sholat ada yang namanya syarat wudu, wudu begini-begini, macam bab. Itu dulu. Jangan ngomong yang lain dulu. Kalau mereka sudah patuh dengan yang namanya sholat, a'limhum, ajarkan ilmunya, biar Allah teradu alihim sodaqah, ajarkan sedekah. Baru bicara perekonomian. Ini ikhlas belum ada, tauhid belum bener, sholat masih berantakan, ngayal jadi orang tajir gitu. Dengan cara perang lawan Allah, minjem riba, ini sudah berantakan sudah semuanya. Herannya kita mau nggak mau iya, padahal kita tinggal di negeri yang Allah, yang rahmat Allah ini. Saya suka bilang Pak, di Jakarta, ini orang Indonesia nih kalau nggak punya kerjaan ini bodoh-bodohnya manusia ini. Ini negeri saking suburnya Pak, saking suburnya Pak, nanam singkong kebalik numbuh. Iya betul Pak, cuma pahit ya. Saya dari setiap bulan saya di Madinah, di Mekah, itu saya ngeliat orang India itu ngelola tanah Arab itu, batu itu dibikin coakan Pak, diisi tanah dikasih kabel selang air. Jadi satu pohon itu perawatannya 30 real di Arab itu, karena airnya terus ditransfer. Indonesia nggak perlu tanya orang PU itu, ada pohon kapuk ganggu jalan, ditebang, dipotong-potong batangnya, di atas aspal belum diangkat, kena hujan keluar daun. Subur ini negeri Masya Allah. Makanya aneh kalau ada anak bangsa bilang, aduh makan apa di Indonesia ya, astagfirullahaladzim. Anak muda bingung, ya Allah, ini negeri Ustaz, yang halal susah, yang haram susah Tat. Jangan ngomong yang halal Tat, yang haram aja susah. Apa yang ngomong begitu? Innalillah. Anda kalah sama keong, saya bilang. Keong jalannya lelet itu, lambat itu, punya rumah, betul. Anda bisa lari ngontrak terus. Tajam bener Ustaz, biarin tajam sekali. Kurang tajam, Anda kalah sama mayit. Mayit aja punya 2 kali 1, betul. Harus disupport terus kayak gitu. Iya, apalagi tinggal di negeri yang suburnya, Masya Allah, Subhanallah. Ini sepanjang jalan pohon mangga, ini buahnya Mas. Saya lagi ngomong di Jakarta, ini tumbuhan ditanam juga penghijauan, yang ditanam Kamboja, Babakan nang sana. Pohon-pohon yang nggak ada buahnya. Lah kalau kena angin patah, jatuhin mobil. Kalau lihat kayak gini kan Masya Allah, coba tanamin pohon buah sepanjang jalan. Di dalam musim panen kan semua merasakan manfaatnya, betul? Tanam pohon yang menghujan bumi, yang menjaga dari gempa bumi. Kemarin kita ke Palu sama teman-teman riding juga ke Palu. Di Palu itu ada likuifaksi, ya, pergeseran lempeng bumi itu. Kenapa penyebabnya? Salah satunya apa? Kezoliman pengolahan tempat. Itu di sana nggak ada pohon yang berakar tunggang, rata-rata kelapa, bambu, palem, akar serabut. Nah ketika terjadi gempa yang nggak bisa ditahan, Anda pengen menjaga negara dengan cara zolim kayak gini ya nggak bisa. Orang-orang dulu tidak, Pak Karno Masya Allah itu di IPB sejak 1947-48 dia sudah tanam pohon-pohon yang mencangkap bumi sehingga gempa pun di Bogor nggak terasa. Kenapa? Karena kuat, masih banyak pohon-pohon besar. Itu menjaga bumi, menjaga negeri, bukan menjual negeri. Ini negeri yang subur, nyaris pohon buah dipersulit. Kenapa? Buah ada di supermarket, impor pula. Kita jalan pakai motor kemana-mana nih. Emang kelompok ojek online begini ala Jif ini ya.
Ini muter Indonesia nih, pakai motor nih. Ya Allah, sampai saya pengen bilang, ya Allah anak bangsa, bersyukur kalian ini punya negeri yang namanya Indonesia. Negeri yang gemah ropah lo jinawi ini. Baldatun Thayyibah, cuma belum Robun Gofur, betul. Yang kita pengen bikin gimana supaya Robun Gofur. Kenapa Robun Gofur? Tauhid tegak. Tauhid tegak. Karena perintahnya ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanat. Kenikmatan yang baik tegak karena istighfar. Kalau kita nggak beristighfar, tumpang tindih permasalahan. Itu yang pertama, suruh ikhlas. Jadi ikhlas ini dalam, makanya setiap buku ulama mukadimahnya ikhlas, bab ikhlas pasti, supaya kalian tahu kesananya gimana Allah. Yang kedua, yakni disuruh bertakwa. Apa manfaat takwa dalam penjagaan, Ustaz? Ya banyak. Hidup ini kan ujian. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Allah dalam bab takwa di At-Talaq ayat 2 hingga 3 mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah yang bilang 14 abad yang lalu, orang yang yattaqillah, yang sifatnya rutin, mudhari', selalu dan sedang bertakwa kepada Allah, selalu dan sedang Allah bantu dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jadi kalau Anda pengen selalu dibantu sama Allah, tolong selalu bertakwa sama Allah gitu. Bertakwa itu efek dari ibadah. Maksudnya gimana, Ustaz? Siapapun Anda dengan talent yang berbeda, tolong azan berkumandang, sholat di waktu yang sama. Kerja kita boleh beda, kantor kita nggak sama, cuma masjid kita sama. Pak polisi silakan Pak bertugas, Pak tentara silakan jaga negeri kami Pak, Pak dokter praktek, para pengusaha bangun negeri kami silakan. Hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah. Makin jauh suara muadzin, makin jauh pahalanya. Nyokite sholat, hayya 'alal falah. Mari kita sukses. Lihat, Islam berani mengumandangkan, agama lain nggak ada yang begini. Yang ada kelonang, keloneng. Paling begitu ya. Yang terang-terangan, hayya 'alal falah. Islam bilang mari kita sukses. Ada yang mau menghapus Islam dari negeri ini. Ini kan bahaya. Enggak bisa. Orang Islam bangkit, bukan anarkis, bangun negeri dengan syariat. Biar Allah yang menyempurnakan. Allah sudah janji dengan bahasa yang tegas, ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Kata Allah apa? Yumati'kum mata'an hasanah. Anda disuruh bertoleran sama agama lain. Masa sama orang Islam cuma beda fikih bisa berantem? Aneh. Bahkan nggak tegur-teguran. Innalillah. Terkena fitnah politik, terkena fitnah syubhat dia. Kita lupa ini saudara kita. Orang Islam dengan Islam ini kan saudara. Ayo saling mendoakan di antara kita. Anda mendoakan orang yang tidak tahu didoakan, 70 malaikat mengaminkan buat Anda yang berdoa. Seberapa susahnya tiap pagi kita mengatakan Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, man ahya minhum wal amwat innaka qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Minta sahil umurana ya Allah, wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hada ya Allah. Minta. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Allah sudah katakan innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Buat Allah tinggal bilang kun fayakun, jadi maka jadi. Cuma kita yang lupa ada Allah. Kita yang menganggap Allah nggak mampu. Padahal wa ala kulli syai'in qadir. Ngelihat orang berbuat jahat nggak pernah ketangkep. Ini orang si Allah aja nggak bisa hukum dia. Jangan ngomong begitu. Fir'aun yang paling jahat mati sama Allah. Sekarang nggak ada yang selevel sama Fir'aun, betul? Ini Nabi tukang pukul namanya Nabi Musa. Nggak pinter ngomong, pinter mukul Musa. Wahlul uqdatan min lisani. Dia nggak bisa ngomong lancar, cadel Musa.
Tetap diperintahkan sama Allah apa? Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Musa yang enggak pinter ngomong, pinter mukul, datang ke Firaun. Ya, faqula lahu qawlan layyinan, ajak ngomong dengan bahasa yang sopan. Itu pemimpin. Ya, padahal Musa bisa mukul Firaun kalau dia mau. Allah bilang bukan begitu dakwah, ajak ngomong dengan baik-baik. Kenapa? Hidayah datang dari Allah, bukan dari kalian. Ini disampaikan dalam Islam. Makanya siapapun pemimpin kamu, nasihat dari Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, idza waqa'al fitan alaikum bil fauzan. Kalau kamu tinggal di sebuah tempat yang memang banyak fitnah, ikuti yang menang. Apapun caranya dia menang. Karena Allah yang bakal menghukum nantinya, bukan kita yang menghakimi pemimpin kita. Itu bahasa agama. Suruh doakan pemimpin kita. Ya, kita pengen negeri kita baik, udah doain pemimpin belum? Ya, pagi ini orang-orang Ambarawa yang merasa sudah menuntut ilmu, sudah doain presiden belum? Jujur. Itu Mas Buloh, masalah buat lo. Sudah doain Pak Gubernur belum? Sudah doain Pak Wali Kota belum? Pak Camat, Pak Lurah? Kita nggak pernah mendoakan, kita menghujat. Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Pemimpin tergantung rakyat. Ini Ali loh, bukan Ustaz Subhan yang ngomong. Ali bin Abi Thalib mengatakan pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Dulu orang komplain sama Ali. Ali, kepemimpinanmu tidak sehebat Abu Bakar dan Umar. Kata Ali, jaga lisanmu. Jangan bandingkan diriku dengan dua manusia mulia itu. Abu Bakar, Umar, mereka memimpin. Rakyatnya aku. Rakyatnya Utsman bin Affan, rakyatnya Zubair bin Awwam, rakyatnya Abu Thalha dan sahabat-sahabat yang lain, manusia-manusia mulia. Tapi ketika aku jadi pemimpin, rakyatnya Allah. Kalian itu masalahnya. Kalian nggak pernah mendoakan aku. Sampai penghafal Quran yang bernama Ibnu Muljam, ahli tafsir zaman Umar, bisa ngebunuh Ali. Ahli Quran kena fitnah, apalagi kita yang Iqra 2 nggak hatam-hatam. Betul? Kebayang ya, ini kalau salah langkah kacau nih. Semangat menjaga negeri cuma serampangan nih. Ya, bahaya. Ini kita ngomong kayak begini nih, Wahabi. Bener dibilang Wahabi lagi urusannya. Ya, kita mengajak anak bangsa, yuk doakan negeri ini, yuk bangun negeri ini. Jangan buat penyebab terhalangnya bantuan Allah. Karena kata Nabi, inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah ajmilu fit talab. Karena semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah, dan semua yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajmilu fit talab, perbagus cara meminta. Jadi bukan kita yang bikin Indonesia merdeka, bukan. Bukan kita yang bakal bikin perubahan pada regenerasi berikutnya. Ayat mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada perputaran, cuma siapkan generasi robbani, diri kita, keluarga kita, atau masyarakat umum. Itu yang kedua, bertakwa. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang ketiga, yakni kita disuruh berilmu. Membudayakan manusia berilmu, ilmiah. Jadi nggak fanatik. Anda yang merasa lahir di keluarga Nahdlatul Ulama, bersyukurlah, karena Anda punya latar belakang pemahaman dari orang mulia yang bernama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga Allah muliakan beliau di alam sana. Anda yang terlahir menjadi orang Muhammadiyah, bersyukurlah, karena Anda mengikuti manusia mulia yang Allah lahirkan bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau antum buka buku api sejarah, ini dua manusia ketemu, baik pendidikan maupun darah keluarganya. Anda yang mungkin lahir di keluarga Persis, berbanggalah Anda mengikuti orang mulia yang bernama Hasan, dan lainnya dan lainnya dan lainnya. Tapi ingat, agama bukan mereka. Karena Imam Syafi'i sendiri yang kita ikuti sebagai mazhab Syafi'iyah, hanya beliau orang tegas mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Perintah kepada muridnya Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi diikuti oleh orang Hambali.
Kata Imam Syafi'i, ya Ahmad bin Hambal, anta alamu minni fi ilmil hadis. Wahai muridku Ahmad bin Hambal, kau lebih berilmu ketimbang gurumu dalam ilmu hadis. Dia akui bahwa akan berkembang masa mungkin murid lebih pintar daripada gurunya. Tapi dia berkata, kalau nanti pendapat gurumu ini bertentangan dengan hadis yang sahih, buang pendapat gurumu ke tembok, ikuti hadis yang sahih. Kata Imam Syafi'i. Ayo kita bersyukur. Kita lahir dalam kondisi Islam yang cuma memang saat itu di Indonesia ada dua firqah besar, NU dan Muhammadiyah, untuk melawan Belanda. Bersyukur. Cuma antum harus belajar terus. Belajar. Jangan cuma bangga dengan organisasinya, bangga dengan Islamnya. Nanti kalau organisasinya rusak, Anda ikut rusak. Jangan. Karena Islam bukan itu. Islam itu inna dina indallahil Islam. Belajar ilmiah, berilmu. Jangan taklid. Loh kok Anda enggak kunut? Anak kan Muhammadiyah. Begitu. Loh kok Anda kunut? Anak kan Nahdlatul Ulama. Bukan begitu bahasanya. Lawang zaman Nabi enggak ada dua-duanya. Ijtihad ulama yang Anda ikuti. Nabi berkunut, ya enggak meninggalkan kunut dalam witirnya, betul? Berkhilaf ulama memahami kunut, ya enggak ada ulama yang mewajibkan. Artinya satu bukti bahwa hujah dalilnya jelas. Muhammadiyah juga sama. Yang terawih 11, yang terawih 23, semua ada dalilnya. Ilmiah, ayo kita berilmu. Berilmu sebelum beramal. Sehingga nanti bukan pengen dipandang orang. Karena kalau amal dikedepankan ilmu, Allah yang mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh ibadah anak Adam itu kembali pada si pelakunya. Anda berilmu tentang sholat, Anda dapat efek tanha anil faksa wal munkar. Anda berilmu tentang zakat sedekah, Anda diberikan kemuliaan apa? As-shadaqatu tudiul bala. Anda berilmu tentang puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anda jadi orang yang bertakwa. Anda berumrah haji dengan mencontoh Rasul, khudhu anni manasikakum al-hajju mabrur wal umrata maqbulah laisa lahul jaza ila jannah. Dan lainnya. Targetnya itu betul ibadah. Karena kalau ibadah sudah betul, Anda mutiara. Di negeri manapun Anda mutiara. Mau di Ambarawa, Anda mutiara. Mau di Jakarta, Anda mutiara. Mau di Brebes, Cirebon, Selawi, habis ini di mana? Di Jogja. Kemudian kita ke Surabaya. Kita semua mutiara di negeri sendiri. Sesuatu yang berharga. Saya sering bilang, hei anak bangsa, kalau sombong itu boleh, kan nggak boleh ya, nggak usah ngayal dah. Kalau sombong boleh, kalau boleh, ntar nggak boleh. Gitu. Ini Indonesia ini negara yang paling layak sombong loh. Negeri yang nggak butuh negeri lain yang Indonesia. Masya Allah. Ya, saya masih ingat tahun berapa itu ya, saya ketemu orang Arab di Makalam Riau. Tempat tambang minyak Riau. Orang Arab bilang kalau pengen lihat Arab, ya, Bahrain, orang Bahrain. Dia mengatakan, kata dia begini bahasa Indonesianya, Bahrain dengan Riau dengan Makalam sama. Jadi kalau pengen lihat Bahrain yang kaya, lihat Makalam, dia bilang begitu. Di kita ini yang kayak Makalam ini berapa ratus, berapa ribu, betul? Indonesia ini lebih kaya dari Bahrain. Mereka punya minyak bumi, kita punya. Apa yang mereka punya, kita punya semuanya. Jangankan minyak bumi, di atas bumi ada minyak sawit, betul nggak? Minyak kelapa, minyak akar lawang, minyak banyak kita di atas. Negeri mereka nggak ada. Kita punya geotermal, kita punya tambang-tambang yang masya Allah. Belum lagi suburnya negeri. Oh, ini pecahan sorga kata ulama. Loh kok bisa, kok rakyat ini kok menderita, Sat? Rakyatnya kok nggak merasakan kenikmatan, Ustaz? Ya sudah. Rakyatnya dibikin pinter. Ada ayat tuh dalam Quran yang mengatakan daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Ini penyebabnya. Fakafarat bi an'umillah. Kita orang yang kufur nikmat. Gara-gara kerjaan kita nggak sholat, pun sholat kita ulur waktunya, betul? Iya. Zaman susah, waktu belum kerja, waduh. Pengajian mana yang nggak dia datangi? Temennya marbot semua.
Handphone itu kalau lihat kontak name-nya UST.US, temennya Ustadz semua itu. Waktu susah. Alladzi anqadha zahrok wa rafa'na laka dzikra. Diangkat masalah karena zikirnya. Udah diangkat, lupa sama Allah tuh. Pengen sukses mendawamkan ayat kursi. Sudah punya kursi, selamat tinggal dawam. Itu masalah. Akhirnya kata apa? Adzaqallahu libasal jual khawf. Kalau kamu seperti itu, kupakaikan pakaian takut dan kelaparan. Itu yang terjadi. Akhirnya di negeri yang banyak beras, pada nggak berani makan nasi, betul? Padahal Jenderal Sudirman tuh jadi pahlawan gara-gara makan nasi. Orang sekarang takut makan nasi. Oh enggak deh, saya nggak makan nasi udah 6 bulan. Ntar zakatnya pakai apa gitu? Loh nggak ada yang dimakan, nggak ada zakat urusannya kalau begini. Orang takut. Di negeri yang buah mangga sepanjang jalan tetap 3 kilo 25.000. Di negeri yang banyak semuanya ayam pating kletek, itu ayam di mana pitik banyak itu, tetap aja paha samping 7.500 itu. Negeri ini ya Allah, air di mana-mana, betul. Saya suka bilang sama teman-teman kalau lagi di Arab, kita nyewa hotel Arab Saudi itu dapat jatah kalau 3 orang ya 3 botol air minum. Kalau habis ya langsung tanya sama OB, dibawain sakotak gratis. Kalau hotel Indonesia tempat yang banyak air, 2 orang sekamar dikasih 2 botol. Habis kita telepon, air habis bisa minta lagi gak? 15.000 satu. Makanya ini saya bilang nih, ya kita bikin ini Al-Lazifi, air anak bangsa ini. Ya Ambarawa dan lainnya juga nanti kita akan mulai. Gimana caranya ini air ini dikonsumsi sama semua pelajar. Ya, jadi kita ada yang mau berdonasi, tapi kita bagi cuma-cuma. Dilalang nanti kalau memang dibutuhkan nanti bisa bilang sama Ricky, ada teman kita ini air yang kita buat, air yang dihilangkan mineralnya, air TDS 0 ini. Manfaatnya Masya Allah. Saya berharap air ini bisa dikonsumsi oleh semua anak bangsa tanpa harus membeli. Khususnya para penuntut ilmu. Ini air kalian. Nggak usah beli sama orang yang nggak jelas statusnya. Karena takutnya apa? Akan banyak hal yang nggak jelas juga. Bahasanya subhan. Lah mau punya Anda kok dipusingin. Manfaatkan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ayo kita bisa. Tolong. Yang ketiga berilmu. Bicara ilmiah. Yang keempat, untuk bisa menjaga negeri ini, kita harus jadi bangsa yang bertanggung jawab. Jangan cuma berkoar, jangan cuma mengajak. Kabura maqtan indallah at-taqulu ma la taf'alun. Karena ancamannya berat. Dosa besar orang yang bicara sesuatu sementara dia belum melakukan. Bukan berarti kita nggak boleh mengajak orang, cuma yang paling baik kita mengamalkan sesuatu yang pernah kita lakukan. Itu lebih asik. Jadi bobot penyampaiannya pun jelas. Kenapa? Dia melakukan. Bertanggung jawab, ayo. Anda terlahir di negeri ini, tanggung jawab, jaga negeri ini. Biarlah prinsip hidup dipegang. Bahwa ya makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pegang prinsip. Pegang prinsip lebih baik kecil kepala teri ketimbang gede ekor kakap. Prinsip hidup. Kenapa? Karena kemuliaan itu datang dengan usaha. Kita tidak berusaha, diamsalkan burung saja asal mau terbang dapat rezeki. Lah kalau kita nggak usaha juga dapat rezeki, iya. Cuma kan bobot rezeki kita tergantung peluang yang kita keluarkan. Makin banyak peluang yang kita keluarkan, makin berkarakter rezeki kita. Ayo dong banting tulang, bangun negeri. Indonesia nggak hebat cuma dengan dihujat, dibangun. Tiap orang mulai berpikir bagaimana memanfaatkan dirinya untuk negeri ini. Berpikir khairun nas anfa'uhum linnas. Berpikir memberi ke Indonesia, bukan mengambil. Mulai besok saya akan tanam pohon yang memang memiliki akar tunggang. Mudah-mudahan 20 tahun ke depan paling enggak 1 pohon ini menjaga goncangan bumi ketika terjadi gempa. Ini cerdas. Ini cerdas. Saya melihat Ustaz, ada pohon mangga Ustaz. Buahnya bagus Ustaz. Bagus, lebat sekali. Ada benalunya Ustaz. Saya pikir-pikir benalu ini numpang hidup. Tidak akan pernah sampai kapanpun benalu berbuah mangga. Maka benalu akan saya buang biar mangganya subur. Prinsip. Kalau 83% Islam di Indonesia, tolong negeri ini negeri Islam, jaga secara Islami. Orang Islam jangan pakai bank konvensional.
Mulai siang ini bismillah ambil semua uang dari bank konvensional pindah ke bank syariah supaya orang-orang yang benci Islam tuh goncang gitu. Lah wong orang Islam senang makan riba. Aduh, gimana kalau saya ambil ya? Nah, tuh. Anda ngomong menjaga negeri cuma ngajak perang lawan Allah. Kata syariat apa? Orang yang makan riba perang lawan Kalau buat transportasi silakan, nggak apa-apa. Memang harus ada transportasi, tapi stay uangan tahun. Pakai bank-bank syariah lebih baik. Saya nggak mengatakan sempurna, lebih baik. Karena manajemennya syariah. Ini negeri mayoritas Islam, cuma orang Islamnya remeng, nggak jelas. Katanya Islam kok makan riba. Katanya Islam kok berselisih dengan Rasul. Katanya Islam dan lainnya. Susah kita bicara menjaga. Susah. Padahal kita punya prinsip kan selalu kujaga. Yang kelima, sabar dan tabah. Ya hidup ini memang perjalanan. Harus sabar, harus tabah. Cuma kan kalau sabar bukan di lisan. Ada yang ribut di jalanan, sabar. Bonyok. Karena Allah nyuruh sabar itu orang beriman, nggak sembarangan orang. Bahasa Allah kan ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman sabarlah. Allah kemakan ya ayyuhan nas, enggak, karena enggak semua manusia bisa sabar. Yang beriman sabar. Otomatis apa? Untuk menjaga negeri ini kita butuh iman agar bisa sabar. Karena dunia ini fitnah. Kadang kecurangan lebih diunggulin. Udah antum jangan khawatir. Kata Rasul apa? Idza ra'aitallah yutil 'abda minad dunya ma yuhibbu wa anta wa huwa muqimun ala ma'siyatihi fadzalika istidraj. Kalau kamu melihat ada Allah memberikan sebuah keuntungan pada seseorang yang kamu suka tapi kamu nggak dapat, sementara yang dikasih itu bermaksiat, katakan itu istidraj. Jangan terkecoh. Wah, kita yang sholat malah nggak bisa sukses. Ini malah orang kafir sukses. Berarti harus kafir kita. Harus tahu hidup ini bukan masalah gagal atau sukses, menang atau kalah, bukan sabar atau syukur. Atau jangan terkecoh. Kalau memang kaya itu merupakan kebaikan, semua sahabat minta kaya. Doa kaya cuma satu yang diajarkan apa? Yang Ali sampaikan, ikfini bihalalika an haramik wa agni fadlik amman siwak. Nggak ada doa nyuruh kita kaya dengan harta, nggak ada. Walaupun ada hadis yang mengatakan al jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum, ayat ditafsirkan sama Rasul. Jihad yang paling utama dengan harta. Betul. Tapi kalau untuk minta harta tidak ada di dunia. Maka Allah yang mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Lah kita mintanya Allahumma rzuqna ya Allah, Allahumma rzuqni ya Allah. Dikasih sehat terus. Allahumma rzuqni ya Allah. Karena yang dia pengen harta, bukan sehat. Dia berubah fungsi. Sabar dan tabah dengan mengedepankan iman. Yang keenam, harus lemah lembut tidak kasar. Arifku. Orang kalau mau menjaga negerinya, bisakah jadi bangsa yang ramah? Indonesia ini bangsa yang ramah loh. Masya Allah. Saya kalau lagi di Arab lihat orang-orang Indonesia lagi umroh, lagi haji, itu diinjek sama orang, dia yang minta maaf. Sabar ya, saya bilang. Kebangetan ramah ya. Paling bisa dibohongin sama pedagang-pedagang di Arab orang Indonesia ini. Diseret suruh belanja. Disebut nama-nama artis, nama-nama ini ya. Masya Allah, digandeng. Masya Allah. Ya, orang kita tuh Masya Allah. Saya suka kalau boncengan motor sama anak-anak saya kalau di Bogor tuh. Pagi sebelum saya ready ke Jakarta, anak-anak suka saya bawa. Nih, mumpung Buya masih hidup, lihat ya. Baiknya bangsa ini. Gimana Buya? Buya nggak kenal siapa itu. Buya tegur, dia juga kenal sama Buya. Lihat ya. Ada bapak, tintin pak, tintin pak, gue banyak temen, kagak emang negor doang, saya bilang. Orang kita tuh ramahnya orang tuh, Masya Allah. Dulu saya masih di Gontor itu ya, kalau lagi lari pagi seputar Selaung Ponorogo itu, tiap rumah tuh ada kendi depannya itu. Kita kalau mau minum tinggal ambil air. Tahu sekarang masih ada nggak di daerah sini? Masya Allah, dulu orang jalan itu air nggak beli, tinggal nuang. Ini orang-orang Masya Allah yang melihat air banyak di Indonesia dibikin kemasan dijual. Ini zaman. Tapi kalau kita berilmu kita senyum sendiri. Kenapa kita nggak pakai dinar sama dirham?
Padahal kalau dinar sama dirham logam mulia, emas digigit sebelah laku, sebelah laku. Kita dibikin lembaran kertas yang dirobek kiri, kalau sudah dirobek kiri kanan nggak laku karena sudah dirobek, betul? Iya. Jujur, harga zaman dulu dengan harga emas dengan harga kertas kan berbeda. Ini kenyataannya. Sekarang kita masya Allah, zaman dulu kita megang uang 2000 udah paling kaya satu gang. Sekarang 2000 kan toilet, betul? Jatuh dengan sendirinya karena kita nggak paham momen di mana Islam itu mengajarkan apa sesuatu yang baik ke depannya. Suruh dia melakukan lemah lembut dan tidak kasar. Yang ketujuh, suruh menjadi bangsa yang penyayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ramah tamah kita tolong jangan dihilangkan. Kita sama orang tua, walaupun bukan orang tua kita yang baik, yang sopan. Orang tua sama yang muda mbok ngayom, walaupun bukan anak sendiri. Nah, apalagi sama yang seumuran, yuk bersaudara. Udah, khilaf sudah dibukukan, jangan diperdebatkan. Nggak ada debat kusir. Dulu kalau sahabat mulai berdebat kusir, Nabi aur dengan pasir. Mahlan, bihada ahlaka man qablakum. Ini nih rusak sebelum kalian orang begini nih, gara-gara begini. Hilaf sudah dibukukan, ulama sudah ada, sudah tanya mereka, jangan berdebat kusir. Pecah kalian karena debat kusir. Iya. Jadi orang yang ar-rahimun, yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi, yarhamuhum man fis sama. Cinta yang di bumi yang lagi cinta ini. Yang kedelapan, fleksibel dan lunak dan fleksibel. Jadi orang yang seperti karet, bukan besi, karena karet itu paham kondisi. Fleksibel, ya udahlah namanya sahlin, penghuni surga itu sahlin, mudah. Ya, aduh saya ngomong tat udah sekian hari nggak paham juga, wes sabar. Mungkin jangan diomongin, dicontohin. Nah, jangan jadi orang yang cukup ya 3 hari saya sudah ngomong. Lawang Nabi aja 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, 23 tahun, Anda 3 hari sudah nyerah. Jangan terus. Karena kayak orang berdakwah, ada yang sekali diomongin paham, ada yang mesti ke rumah dulu mikir, iya ya, betul juga tuh Ustaz. Waduh, ana harus tobat kalau gitu ini. Insya Allah lah 2020 nanti sudah lama ya. Ada yang menunda, ada yang nunggu Ustaznya mati baru dia tobat, ada yang begitu. Tapi jangan bosen terus, ya konsisten lah. Istiqomah. Yang ke-9, jangan mudah marah. Iyyakum wal ghadab. Jauhkan yang namanya marah, kata Rasul. Karena yang namanya neraka ini adalah bara neraka. Bara neraka, makanya orang seluruh air hujan, suruh banyak mandi, hilangkan emosi, hilangkan marah. Hilangkan. Jangan gampang kepancing, jangan jadi bangsa yang gampang terbrainwash oleh orasi-orasi dari pinggir jalan. Jangan. Kalau kita tidak marah-marah, dia tidak berubah. Kalau kita tidak turun ke jalan, tidak ada perubahan. Emang yang merubah siapa? Allah. Nah kalau sudah pakai bahasa Allah, Allah punya aturan. Contoh Rasul, baru kuikuti kata Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bukan kamu yang mencontohkan, Rasul yang mencontohkan. Mancing Allah turun ya ikutin Rasul. Atau orang yang mencontoh Rasul. Kalau orang yang nggak mencontoh Rasul jangan diikutin. Jangan gampang kepancing marah, jangan. Baru kemudian yang terakhir yakni, silakan kita berdialog bertanya jawab setelah ini, yakni jadilah bangsa yang dekat namun berwibawa. Jadi saya suka bilang para ustadz, para dai ya, jangan pengen beda sama murid. Ustadz nggak harus ada pas pamtat, pasukan pengawal ustadz gitu, nggak usah. Karena memang sih kadang-kadang perlu juga ya, ada ikhwan-ikhwan macam-macam ngeliat ustadz ini. Ada yang ngeliat ustadz kayak buku berjalan, ada yang ngeliat ustadz kayak sahabat yang jauh, ada yang ngeliat ustadz kayak ATM pengen gesrek aja, ada juga macam-macam. Nggak tahu lah yang mana yang benar ya. Tapi yang pasti tolong dekat namun wibawa. Nabi kalau ngajar di majelisnya, orang Baduy datang nanya, "Waina Muhammad, Waina Muhammad."
Di mana Muhammad? Maksudnya apa? Saru Nabi dengan jamaahnya. Itu merendahnya Rasul. Nabi selalu ngomong di hadapan sahabat, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hada khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, aku pilih Abu Bakar sebagai kekasih, kata Rasul. Tetapi sahabat kalian, Nabi pakai bahasa persahabatan. Bapak bersahabat sama anak, Pak. Ibu bersahabat dengan bapak. Anak sama orang tua tolong bersahabat. Pemimpin pada rakyat, kalau lagi tugas pakai baju, selesai tugas sama dengan yang lain. Harusnya begitu. Saya suka perhatikan para masyayikh itu kalau di Nabawi itu, ya Pak Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Ibrahim, At-Turuk, Syekh Abdul, Syekh lainnya itu, kalau dia datang subuh itu, kita nggak tahu kalau dia syekh. Karena dia bawa kitab, bawa baju. Duduk, sholat tahiyatul masjid, kemudian nanti habis sholat subuh, dia baru pakai baju kebesarannya. Waduh, baru kelihatan. Kalau lagi copot, manusia biasa. Betul-betul. Dan sahabat mana yang tidak tahu rumah Rasul? Sahabat mana yang tidak tahu Aisyah cemburu? Sahabat mana yang tidak tahu kalau Ali bin Abi Thalib pun dikatakan Abu Turab, lelaki yang berdebu karena ribut sama Fatimah. Berteman sama orang soleh. Jangan ada batas di antara kita. Tapi di bawah ada batasan gitu loh. Sehingga betul-betul memang berteman. Ini kan tidak. Ayah nggak berteman sama ibu, ibu nggak berteman sama ayah, anak nggak berteman sama orang tuanya, mama kesel sama papa, ibu kesel sama bapak, berkoalisi sama anak. Ya Allah, mah ayah itu mah, aduh, aku pusing ngadepin ayah. Kata mamanya, baru tahu kan? Mama sudah 20 tahun ngadepin dia. Solusinya apa, Ma? Sudah. Negeri ini kan negeri demokrasi. Kita berdemo saja. Nanti kalau papamu pulang, ayahmu balik dari kantor, kita lewat pintu belakang ke depan. Ayah masuk, kita dari depan pagar. Turunkan ayah, ganti ayah umur. Ya repot ya. Emang lagi pengen ini. Ya, wallahi akhwati fillah, agama ini sempurna sudah. Kita nggak butuh yang lain, kita cuma butuh Islam. Dan kita butuh contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengen menjaga negeri ini, jangan jauh dari Islam. Jangan jauh dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berdialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mau soal dulu, bro. Ya. Ada yang mau dibaca, foto? Ya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz berikan kunci anak muda. Betul? Kunci? Ya? Ustaz berikan kita anak muda nasihat. Agar bisa istiqomah di atas sunnah karena banyak godaan yang Ustaz. Akhi, orang minta istiqomah seperti orang minta khusyuk, banyak di mana-mana. Cuma kadang-kadang nih kita nih suka lucu. Minta istiqomah tapi nggak tahu istiqomah itu apa, dan kita nggak tahu ke siapa kita mintanya. Jadi kayak ngambang ini. Ustadz kalau lagi manasik dibilang, Ustadz nasihatin kami Tat, manasik Tat untuk ibadah ke depan. Saya bilang, emang mau pada kemana? Ya mau ke Ka'bah. Ustadz, Ka'bah itu apa? Baitullah itu apa? Rumah Allah. Udah kenal Allah belum? Anda nggak hafal nama Allah, pengen umroh, lucu Anda. Kesono mau ke rumah Allah yang Anda nggak kenal, ya nggak bisa. Istiqomah itu kan asal kata asataqoimah, meminta kemantapan dari Allah. Anda kenal Allah tidak? Itu masalahnya Ustaz. Kenali Allah, Anda minta sama Allah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin. Nggak diminta aja Allah kasih. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Maka yang paling baik diantara kita, pertama sebelum kita minta istiqomah, kita mesti kenal Allah.
Karena kalau kita nggak tahu istiqomah, ya nanti maknanya beda. Kamu minta istiqomah, iya Tat. Istiqomah itu apa? Ya istiqomah Tat. Gitu. Masa antum nggak paham Tat? Ya anak nggak paham. Anak kan tanya sama. Anda minta istiqomah apa? Apa coba jelasin dulu. Jadi enak mintanya nanti. Ya Allah apa ya? Tanya temennya, kamu tahu gak istiqomah? Anda tahu Ustaz? Ya, merek masjid. Merek masjid istiqomah. Meminta kemantapan hati dari Allah. Anda harus kenal Allah, itu intinya. Ya, mudah-mudahan lah ini ada. Ini anak muda ini tak kasih gantungan kunci nih ya. Untuk Ustaz Subhan nih, limited edition Al-Azifi Channel. Nanti buka di Al-Azifi Channel itu tentang istiqomah, nanti ada insyaallah. Tuh, bro, yang gampang-gampang dibaca hurufnya, steno semua nih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Waduh. Nabinya siapa nih? Nabi itu ajarkan 2 salam. Ini sekalian saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum, dengan 3 teknik membaca. Tapi Nabi juga mengucap salam sama orang kafir. Antum lihat dalam Sahih Bukhari atau langsung ke museum di Belanda, ada surat Nabi masih ada kepada Heraklius, Mukaukis, Kisra dan lainnya. Beliau mengatakan min Muhammadin Abdullah wa Rasuli ila Hiraqla azimir Rum, kepada pembesar bangsa Rum yang kafir, yakni Heraklius. Salamun ala manittaba'al huda. Apa? Salamun ala manittaba'al huda. Jadi Anda mau ngucap salam sama orang kafir silakan. Tapi bukan salam sejahtera. Salamun ala manittaba'al huda. Ini budaya kan. Nabi ngucap salam sama orang kafir. Jadi kalau Anda nggak ngucap, Anda salah. Cuma salamnya salamun ala manittaba'al huda. Yang jadi pimpinan